Pemasaran retail modul 1. Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Video pada pertemuan ini temanya adalah konsep pemasaran retail. Konsep manajemen pemasaran retail merupakan disiplin ilmu pemasaran retail dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan sesuai dengan standar kebutuhan pelanggan. Dalam konsep pemasaran retail akan dibahas tentang memahami lingkungan bisnis retail toko, dan swalayan serta jenis badan usaha di Indonesia. Mari kita lanjutkan. Memahami lingkungan bisnis retail. Lingkungan bisnis retail dari produsen beserta seluruh distribusinya, konsumen, pemerintah, dan budaya. 4 faktor tersebut terdapat dalam masyarakat dan sangat berrelasi dengan bisnis retail. Sementara itu, bisnis retail didefinisikan sebagai usaha yang dijalankan oleh sekelompok orang atau seseorang secara individu, menjual berbagai kebutuhan harian masyarakat, dan dijalankan secara modern atau tradisional. Untuk mengetahui apa itu bisnis retail, diperlukan informasi dan pengetahuan tentang bisnis eceran atau bisnis retail. Ada beberapa pihak yang terkait di luar konsumen dengan dunia bisnis retail. Di antaranya produsen, wholesaler, distributor, toko retail, dan nanostore. Sementara di dalam diskusi ini hanya akan menjelaskan bisnis retail dari perspektif retail modern. Produsen adalah para pihak yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau industri lain. Produsen merupakan pembuat barang dan penghasil barang. Produsen menghasilkan barang yang dapat diterima oleh pasar. Barang yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berorientasi kebutuhan masyarakat akan mudah diserap pasar. Beberapa peneliti telah membuktikan bahwa konsumen membeli produk karena atribut produk dan manfaat produk. Para produsen ada yang menghasilkan barang dari bahan mentah sampai bermanfaat bagi masyarakat. Namun ada juga yang hanya meningkatkan nilai tambah barang tersebut. Sebagai contoh, pabrik tekstil menggunakan benang yang sudah dihasilkan oleh pabrik lain untuk dijadikan kain. Produsen dapat berupa industri yang memiliki legalitas dan kegiatan operasi yang besar. Namun dapat juga individu dengan produksi masih sedikit. Para usaha kecil mencegah atau kecil menengah banyak melakukan produksi secara individual. Ada beberapa fungsi produsen, yaitu menghasilkan barang dan jasa,
mengelola barang mentah, dan faktor produksi untuk menghasilkan barang. Ikut serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Ikut serta menentukan harga pembayaran barang. Turut serta melakukan perputaran uang karena terjadi transaksi jual beli. Memberi masukan pada negara dengan membayar pajak. Wholesaler adalah pedagang besar atau grosir atau retail besar yang bertindak atas nama sendiri. Ia membeli dalam jumlah banyak dari produsen, yaitu industri atau perorangan, dengan potongan lebih besar dan harga yang lebih rendah. Kemudian dia menyalurkan pada retail atau pengecer. Wholesaler atau grosir berhak menentukan harga jual sendiri dan tidak diatur oleh produsen. Distributor adalah perwakilan pihak perusahaan di mana fungsinya menyalurkan barang produsen, memperkenalkan barang pada konsumen dengan harga yang sudah ditentukan oleh produsen. Distributor sebenarnya perwakilan perusahaan dalam menyalurkan dan menjual barang tertentu pada retailer, konsumen, dan masyarakat. Distributor diatur oleh perusahaan induk baik tentang harga jual maupun kebijakan yang boleh diberikan pada agen, retail, dan konsumen. Retail adalah usaha bisnis yang menjual barang dalam jumlah kecil untuk konsumen akhir. Kegiatan retail bisa dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang, baik secara tradisional atau modern. Format sebuah retail ditentukan oleh budaya, ekonomi, dan lingkungan sosial. Artinya, dalam membuat usaha kecil atau usaha retail perlu memperhatikan pemahaman masyarakat secara lokal tentang retail seperti budaya setempat, perekonomian masyarakat, dan lingkungan sosial sekitar tempat retail akan didirikan. Selanjutnya ada istilah nanostore. Adalah retail yang ukurannya lebih kecil dari minimarket. Nanostore dalam bahasa lokal dinamakan warung atau warung kelontong. Nanostore juga retail yang menjual kebutuhan langsung ke konsumen akhir. Hal yang membedakan nanostore adalah dari ukuran toko. Jenis barang lebih sedikit, harga lebih mahal dari minimarket, terletak di tempat yang strategis, dilayani langsung oleh pemilik. Kadang bisa hutang untuk jangka waktu singkat. Pada penelitian telah membuktikan pentingnya keberadaan nanostore sebagai saluran distribusi barang. Dalam pengertian retail, konsumen adalah orang atau badan yang membeli barang untuk dikonsumsi dan atau dijual lagi. Pada pengertian ini termasuk konsumen, para pedagang kecil yaitu nanostore,
membeli barang dari minimarket, kemudian dijual lagi menjadi ukuran yang lebih kecil. Konsumen didefinisikan sebagai orang atau badan yang membeli barang untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan, baik untuk dikonsumsi atau dijual lagi. Pengusaha retail hendaknya memahami siapa konsumennya. Sebagai seorang pengusaha retail, hal yang perlu dipahami dari konsumen terkait perilaku konsumen, apakah rasional atau irasional, dan motif belanja. Kebutuhan dominan konsumen ini digunakan untuk menyediakan stok. Daya beli konsumen, demografi konsumen, dan budaya konsumen setempat. Kenalilah aturan di mana usaha Anda berdiri. Aturan dibuat oleh pemerintah. Pemerintah adalah organisasi resmi yang besar, sah secara legalitas, memiliki wewenang untuk membuat dan menjalankan peraturan, undang-undang, dan mengatur berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pelaku ekonomi suatu negara. Pemerintah mengurus kepentingan rakyat agar terjadi kegiatan ekonomi yang sesuai dengan tujuannya, maka pemerintah menjalankan fungsinya sebagai regulator. Untuk negara Indonesia, pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, yaitu presiden dan menteri-menterinya. Sedangkan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa. Hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis adalah aturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa daerah membuat aturan, sebagai contoh, jarak minimal antara retail modern milik perusahaan besar dengan retail tradisional. Bahkan ada yang melarang beroperasi retail modern di daerahnya. Bila retail tersebut di bawah manajemen perusahaan besar, ada banyak ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintahan tingkat desa, membuat ketentuan dalam bentuk kebijakan dan himbauan. Fungsi retail. Secara sederhana, retail berfungsi menjual barang kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi. Bila dirinci, retail memiliki fungsi sebagai penyedia berbagai barang atau jasa, penyimpan persediaan, membagi barang menjadi ukuran yang lebih kecil untuk diecer, memberi nilai tambah barang, mengendalikan harga, dan mengendalikan distribusi barang pada masyarakat. Untuk fungsi tersebut, toko retail mempunyai beberapa fungsi operasional, yaitu fungsi pembelian barang dagang. Ini digunakan sebagai inventory. Nantinya retail akan menjual kembali kepada konsumennya. Fungsi manajemen gudang.
Gudang adalah tempat menyimpan sementara barang dagangan atau inventory dari supplier. Fungsi keuangan mencatat pengendalian dan memberikan informasi keuangan pada toko retail secara akurat. Fungsi operasi toko menjalankan kegiatan toko retail dan perusahaan dengan maksimal menjual barang lainnya. Fungsi promosi barang dagang menyampaikan informasi secara menarik dalam bentuk iklan pada calon konsumen, yaitu barang-barang baru, harga baru, dan harga diskon. Hal-hal yang dapat mempengaruhi retail. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberlanjutan suatu retail, di antaranya pertumbuhan penduduk. Penduduk yang semakin meningkat membutuhkan kebutuhan yang meningkat juga. Peningkatan ini bisa menjadi peluang bagi pengusaha retail kreatif untuk menyediakan berbagai kebutuhan mereka. Perusahaan gaya hidup penduduk atau perubahan gaya hidup penduduk. Gaya hidup ingin serba enak, nyaman dalam belanja, transparan, dan lainnya. Juga menjadi peluang bagi pengusaha retail yang kreatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendapatan per kapita penduduk. Peningkatan pendapatan per kapita penduduk membuat penduduk lebih mudah membelanjakan uangnya. Peluang ini bisa dimanfaatkan oleh pengusaha retail untuk menyediakan barang kebutuhan masyarakat yang lebih berkualitas dan lebih mahal harganya. Kebijakan dan peraturan pemerintah. Peraturan dan kebijakan pemerintah terkadang menjadi kendala suatu retail untuk melakukan ekspansi ke berbagai tempat. Ada kalanya pemerintah daerah tertentu mewajibkan retail besar menyediakan lahan bagi kelompok nanostore ya. Nanostore dengan harga sewa yang sudah ditentukan. Namun pengusaha retail yang kreatif melihat ini bukan sebagai halangan, tetapi peluang berkolaborasi dengan kelompok nanostore. Badan usaha merupakan organisasi yang memiliki tujuan tertentu. Badan usaha ada yang bertujuan mencari laba dan ada juga yang tidak atau kedua-duanya. Badan usaha dapat berbentuk perusahaan, koperasi, ataupun lembaga lainnya. Di Indonesia ada beberapa jenis badan usaha, seperti koperasi, BUMN, BUMD, kemudian BUM swasta, serta yayasan. Pengertian koperasi, salah satu badan usaha menopang ekonomi rakyat Indonesia adalah koperasi. Bagaimana tidak?
pada tahun 2019 saja, Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa koperasi di seluruh Indonesia jumlahnya 123.048 dan anggota yang sudah tercatat sebanyak 22 juta orang. Kata koperasi diambil dari bahasa Inggris, yaitu cooperation. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kerjasama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut proklamator kita, Bapak Proklamator Muhammad Hatta, yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah satu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. BUMN merupakan kepanjangan dari badan usaha milik negara. Sesuai namanya, BUMN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari segala sisi. Saat ini BUMN mengelola berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat, meliputi kesehatan, transportasi, industri, energi, pertambangan, dan mineral, pertanian, perikanan, perkebunan, keuangan, dan lain sebagainya. Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN tentu memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan badan usaha yang lain. Seperti berikut ini. Operasional BUMN dipegang dan dikuasai oleh negara. Dengan begitu, pemerintah bisa memanfaatkan usaha milik BUMN agar menghasilkan uang BUMN merupakan salah satu sumber pendapatan negara selain pajak yang cukup besar. Unit usaha banyak didominasi oleh bidang yang dibutuhkan masyarakat, dikomersilkan, misalnya barang, barang dan jasa. Hasil dari keuntungan tersebut biasanya digunakan untuk tambahan pendapatan negara.
Baik, rekan-rekan semua, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salah satu bentuk BUMN adalah perusahaan umum atau perum. Tujuan berdirinya perum adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang dapat dijangkau masyarakat. Prinsip kerja jenis BUMN ini adalah menggunakan pengelolaan badan usaha yang sehat. Ciri-ciri adalah sebagai berikut. Modal berupa obligasi atau saham, bertujuan menambah keuntungan kas negara, melayani kepentingan masyarakat secara umum. Pegawai perusahaan berasal dari pihak swasta. Pengelolaan berasal dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Pemimpin adalah direksi atau direktur. Contoh perum BUMN adalah Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, Perum Balai Pustaka, Perum Jasa Tirta, Perum Antara, Perum dan Perumnas, Perum Peruri dan Perumnas. BUMS adalah singkatan dari badan usaha milik swasta. Badan usaha yang ini cukup berkembang di Indonesia dan turut memajukan perekonomian negara. Melalui penjelasan berikut, Anda akan memahami apa itu BUMS. Ciri-cirinya adalah jenis dan contoh dari perusahaan BUMS yang ada di Indonesia. Sebelumnya lebih jauh membahas tentang BUMS ini, mari kita terlebih dahulu mengerti tentang pengertian dari BUMS. BUMS adalah milik swasta, yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh swasta. Pemerintah juga turut mengawasi pergerakan usahanya. Ada juga aturan-aturan dari pemerintah yang harus tetap dijalankan oleh perusahaan milik swasta ini. Semuanya dilakukan agar usaha yang dibangun tetap sehat dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah membolehkan BUMS bergerak di beberapa sektor di luar objek vital. Perbedaan BUMS dengan BUMN adalah tujuan dan pemiliknya. Badan usaha milik negara atau BUMN seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan bertujuan untuk memakmurkan rakyat. Kini Anda sudah memahami bahwa BUMS adalah milik swasta. Jenis-jenis BUMS. BUMS adalah badan usaha yang memiliki 3 tipe, yakni BUMS nasional, BUMS asing, dan BUMS campuran. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai ketiganya. BUMS nasional adalah badan usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh masyarakat atau pengusaha dalam negeri.
BUMS asing adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh warga negara asing. Untuk memiliki usaha di Indonesia, biasanya perusahaan asing menanamkan modalnya dan mendirikan usahanya di sini. BUMS campuran adalah kombinasi dari BUMS nasional dan BUMS asing. BUMS campuran modalnya dimiliki oleh perusahaan atau warga asing dan lokal. Biasanya BUMS campuran didirikan melalui jalur kerjasama. Baik rekan-rekan semua, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share.